biar nanti yang ketinggalan bisa. Oke, teman-teman, sekali lagi selamat datang buat teman-teman semuanya, dan diingatkan sekali lagi buat teman-teman nanti yang belum join, silahkan bisa diingetin di WhatsApp aja, dan kita akan mulai dari jam 10 hari ini sampai kurang lebih sampai pukul setengah 12 atau nanti paling lama sampai pukul 12 siang. Dan tentunya kita akan belajar tema yang sangat menarik, yaitu tentang scaffold safety and structure calculation, dan tentunya dengan narasumber yang ahli di bidangnya nih, pakar di bidangnya. Selaku manajer divisi manajemen mutu dan K3 dari PT Jakarta Propertindo. Beliau bernama Bapak Muhammad Reza Husein SKM, dan tentunya buat teman-teman yang dimana kita akan belajar nih, akan diajarin nanti oleh Bapak Reza, sebuah tools yang dikembangkan oleh Reza Mengajar. Luar biasa ya. Yang disebut dengan Scaffold Calculation versi 03. Nah, buat teman-teman yang berkecimpung di dunia konstruksi, di mana nanti ada pekerjaan dari ketinggian, menggunakan scaffolding, wajib banget tahu soal ini. Nah, teman-teman, kita kasih tahu bareng-bareng bahwa Bapak Reza Husein ini adalah salah satu YouTuber juga. Benar ya, Pak ya? Jadi buat teman-teman, silahkan bisa di-subscribe channelnya pembicara kita, Reza Mengajar. Nah, ini udah ada nih di atas. Nah, ini Reza Mengajar. Jadi silahkan di-subscribe juga, belajar HSE. Nah, kali ini kolaborasi dengan kolega. Kolega ini apa sih? Kolega ini adalah konsultasi elemen K3. Mirip-mirip sama belajar HSE. Jadi apapun kita akan belajar tentang dunia K3. Jadi dunia K3 ini tersebar luas ilmunya. Teman-teman bisa hadir di mana aja, bisa belajar di Zoom. Kelas online ini belajar HSE dan juga di kolega. Kalau di kolega itu setiap Sabtu jam 1 siang. Nah, teman-teman semuanya pantengin juga nih Instagramnya @belajarhse. Buat teman-teman biar tahu update informasi webinar atau kelas online lainnya di Belajar HSE. Jangan lupa teman-teman silahkan di follow Instagramnya. Oke, dan kali ini saya Arif Purwadana. Tak kenal maka tak sayang, maka saya akan berkenalan dulu. Nama saya Arif Purwadana, saya akan menjadi host selama program kelas online ini sampai nanti akhir acara, dan tentunya saya nggak sendiri. Saya ditemani oleh moderator kece kita, Mbak Gustina. Halo. Salah satu founder dari Belajar HSE ini, dan juga pembicara kita Bapak Reza Husein sudah ada di hadapan kita semua, teman-teman. Nah, tanpa panjang lebar, saya sambut ini dia. Saya serahkan acara ini ke Mbak Gustina. Tepuk tangan dong buat Mbak Gustina. Oke, prok online. Oke, makasih banget nih Mas Arif ya sudah mau berkolaborasi dengan Belajar HSE dan juga Reza Mengajar untuk kita bisa sama-sama sharing knowledge terkait HSE ya, karena kita sama-sama punya visi dan tujuan ya supaya banyak orang bisa belajar ilmu HSE lebih dalam lagi dari semua media, cara, ataupun event apapun itu. Makanya saat ini kita berkolaborasi. Sebelumnya perkenalkan, saya Gustina. Tapi kalau di online itu atau di sosial media itu namanya Gustina Bucu. Nama panggungnya gitu ya. Tapi Bucu itu nickname sih. Cuman yang terkenal itu jadi Bucu gitu. Jadi orang tuh mikirnya namaku Gustina Bucu beneran. Namanya cuma Gustina. Nah, backgroundnya itu HSE dari kuliah. Nih aku satu alma mater nih sama si Reza. Terus jurusannya ketiga juga. Jadi terus kerja dari awal kerja sampai sekarang itu K3 terus nih. Sedikit background terkait K3 ya. Pertama itu aku hiringnya di oil and gas company di Chevron Pacific Indonesia. Tapi sekarang Chevronnya udah pergi, udah cabut dari Indonesia, itu udah diambil alih oleh Pertamina Hulu Rokan sekarang. Terus aku lanjut studi dulu, ngambil S2 terkait HSE itu di University of Birmingham, karena seneng banget dunia HSE, jadi belajar lagi lah gitu kan. Terus pulang terjun ke dunia mining batu bara karena mau belajar dunia batu bara. Terus pergi lagi karena harus mengikuti suami ya.
di UK karena suami masih melanjutkan studi. Terus pulang-pulang baru lanjut lagi sekarang untuk proyeknya Pertamina Hulu Rokan kemarin. Tapi under PDC sekarang kontraknya. Jadi kurang lebih seperti itu, historinya itu HSE terus lah. Sampai akhirnya saya lahirkanlah belajar HSE. Sebenarnya ini tempat aku tuh pengen apa yang aku pelajari itu aku tuangkan kembali gitu di sosial media dengan harapan teman-teman yang membaca bisa tahu nih dapat intisarinya sedikit lah terkait belajar HSE. Terus kita mulai bikin event, kelas-kelas, ternyata antusiasmenya luar biasa. Jadi dunia HSE itu banyak banget yang mau belajar, bukan cuma orang yang secara background HSE, tapi di luar background HSE dia juga mau belajar. Jadi aku appreciate banget, makanya aku semangat banget nih selalu bikin event kelas online belajar HSE. Nah, buat teman-teman yang kepo gitu ya, mau tahu nih ada event-event apa lagi seperti yang Mas Arief bilang, silahkan follow belajar HSE, nanti semua informasi terkait event apapun itu termasuk kolaborasi hari ini itu semua ada di Instagram belajar HSE. Itu sih kurang lebih historinya ya guys, dan hari ini kita sampai pada sesi di mana ada kelas online terkait scaffold safety dan structure calculation. Nah, ini menurutku salah satu ilmu yang penting banget kita bisa pelajari langsung dari orang yang mendevelop gitu tools ini. Jadi aku seneng banget nih Reza ya, kamu keren banget Za bisa develop ini gitu, dan kamu mau share ini ke teman-teman secara gratis gitu. Jadi luar biasa lah pahalanya dia Za, membuat orang semakin pinter nih, cerdas. Oke, tanpa berpanjang lebar, biar waktunya Reza tuh bisa lebih banyak menyampaikan materinya, terus juga nanti kita ada sesi tanya jawab. Nah itu teman-teman silahkan pantengin terus penjelasan dari Reza, nanti tanya jawabnya setelah Reza nyampain sesinya. Dan tenang aja, sesi kelas online belajar SE itu nggak menegangkan. Jadi kita berusaha bikin environment-nya tuh friendly abis gitu ya, nggak bukan seminar-seminar menegangkan penuh dengan protokoler, enggak. Jadi kita bikin santuy gitu ya, santai, tapi kita juga dapat ilmunya. Oke, langsung aja aku serahkan tepat di jam 10 kepada Reza. Silakan, Reza. Oke, Mbak Bucu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya. Sebelumnya mohon maaf ya, mengganggu hari Minggunya nih, harusnya lagi pada jalan-jalan gitu ya. Atau mungkin bisa aja nih yang ikut webinar sambil menikmati hari Minggunya gitu ya. Oke, sebelumnya webinar kali ini memang sejak awal saya sudah menyampaikan ke Mbak Bucu, konsep kita adalah lebih ke apa ya, saya nggak akan menyediakan satu materi dalam bentuk PPT, tapi mungkin lebih seperti storytelling gitu ya, dari apa yang menjadi pengalaman saya, kemudian nanti bagaimana, terutama karena kita judulnya adalah scaffold safety dan structure calculation, di akhir nanti akan saya sampaikan satu, sebenarnya bukan aplikasi sih, lebih kepada instrumen saja ya di dalam format Excel yang biasa saya gunakan untuk melakukan perhitungan kekuatan dari struktur scaffolding. Oke, sebelumnya tadi saya sedikit memperkenalkan diri ya teman-teman. Nama saya Muhammad Reza Hussein. Saat ini seperti yang tadi disampaikan Mas Arief, saya bekerja di PT Jakarta Propertindo, yaitu salah satu BUMD untuk pengelolaan aset di DKI Jakarta. Kebetulan pengalaman saya bekerja sejak tahun 2013 itu memang agak berbeda nih sama Mbak Bucu nih. Kalau Mbak Bucu dulu langsung masuk ke Chevron, saya langsung terjunnya sebagai orang proyek ya, uproy katanya. Uproy di salah satu BUMN untuk konstruksi, yaitu PT Pembangunan Perumahan atau PTPP. Kemudian dari PP saya ada 4 proyek. Satu proyek pertama di Pasar Turi waktu OJT, kemudian geser ke Tunjungan Plaza Surabaya. Kemudian dari Surabaya saya ke Jember untuk proyek Stadion Jember. Kemudian setelah itu baru saya ke Papua di proyek Mimika Sport Complex, yang mungkin saat ini kalau misal teman-teman mengikuti PON, nah itu salah satu stadion yang digunakan. Kemudian sempat juga
di kontraktornya Freeport, tapi nggak lama, hanya 3-4 bulanan. Setelah itu baru ke Jakarta, masuk ke Adikarya 2 tahunan, kemudian baru setelah itu ke ini yang sekarang di PT Jakarta Propertindo. Nah, apa yang saya dapat ketika dari pengalaman-pengalaman saya itu adalah saya sudah pernah menjadi atau bekerja di perusahaan kontraktor. Kemudian dari kontraktor itu tentunya ya saya tahu bagaimana susah senangnya gitu ya menjalani konstruksi, kemudian bagaimana kita harus membangun sebuah sistem yang kita dikejar-kejar waktu, benar ya? Kalau orang proyek itu pasti selalu kejar-kejar waktu, budgetnya selalu terbatas dan sebagainya, dan tentunya susah senangnya itu saya insya Allah sudah alami semua. Nah, ketika saya pindah ke Japro ya, menyebutnya orang Japro, saya mendapatkan satu point of view yang berbeda gitu. Yang tadinya saya melihat hanya masalah teknis, cuma harus ngerti masalah spesialisasi untuk dikonstruksi, harus ngerti masalah lifting, rigging, PAA gitu ya, kemudian harus ngerti bekerja di ketinggian, harus ngerti masalah scaffolding. Ketika saya berada di posisi sebagai, bisa dibilang sebagai project owner, karena salah satu bisnis proses di Japro itu adalah project management, akhirnya cara pandang saya melihat sebuah proyek itu tidak bisa hanya dari sisi teknis saja. Artinya keselamatan di konstruksi itu tidak bisa hanya dimulai dari hilir, ya, tetapi itu dimulai dari hulu. Jadi ketika saya masuk ke Japro, saya melihat ternyata proses ketika ada suatu proyek ingin dijalankan itu lumayan panjang prosesnya. Jadi mulai dari fase inisiasi di awal gitu ya, ini proyek ini akan seperti apa, konsepnya seperti apa, kemudian di situ ada fase kajian, di mana kajian itu biasanya dilakukan oleh konsultan kajian, kemudian dari konsultan kajian ke konsultan perencana. Nanti dari konsultan perencana didapatkan tuh ada dia akan melihat ada harga satuannya bagaimana, kemudian nanti KAK-nya bagaimana, RAP-nya bagaimana dan sebagainya. Setelah itu dari kajian itu baru masuk ke fase tender atau pemilihan gitu ya. Nah, apakah kemudian masalah safety juga berpengaruh di sana? Jelas. Jadi selama ini mungkin apa yang teman-teman alami di lapangan gitu ya sebagai kontraktor terutama, kenapa sih Pak saya ngajukan ini ditolak, mengajukan itu ditolak? Karena baliknya adalah ke hulunya gitu, di mana mungkin secara perhitungan budgetingnya tidak cukup. Nah, apakah itu berdampak pada scaffolding? Ya, sama. Itu juga salah satunya adalah impact-nya ke scaffolding. Sorry, ini kalau ini nggak ada papan tulisnya kalau di Google ini ya? Di Zoom webinar ya? Nggak ada, Pak. Paling pakai Word, Pak. Oh, pakai pen ya? Sebentar. Pakai pen juga bisa. Oke. Sorry ya. Jadi teman-teman, ketika kita bicara scaffolding gitu ya, scaffolding itu ya yang kita tahu bahwa dia merupakan salah satu peralatan gitu yang biasa dipakai di sektor konstruksi. Nah, sebelum kita masuk lebih jauh, sebenarnya banyak sekali orang-orang yang belum mengenal apa itu scaffolding ya. Nah, mungkin ada beberapa teman-teman yang tahu atau mungkin mengenal istilahnya adalah bukan scaffolding Pak, tapi kita mengenalnya ada istilahnya stagger, ada juga yang bilang Pak kita nyebutnya perancah gitu ya, tapi bahasa yang di Indonesianya memang lebih ke sebenarnya perancah. Nah, satu hal yang teman-teman harus tahu mengenai scaffolding ini, bahwa scaffolding itu adalah suatu alat yang biasa digunakan tentunya untuk melakukan pekerjaan di ketinggian. Ya, ini pasti. Nah, ketika kita bicara pekerjaan di ketinggian, scaffolding ini bukan satu-satunya alat yang bisa digunakan. Artinya di sektor konstruksi itu opsinya banyak sekali, dan itu sangat ditentukan berdasarkan jenis pekerjaan yang akan kita lakukan. Misal ketika ada
pekerjaan untuk pembersihan gitu ya di gedung sisi luar, ini nggak cocok kita menggunakan scaffolding, tapi lebih baik menggunakan gondola. Atau mungkin pekerjaan yang dilakukan untuk misalnya diakses baja, di rangka baja misalnya ada pengecatan atau mungkin ada nggak mungkin sunblasting ya, mungkin ada pengecatan atau pembersihan, itu biasanya menggunakan rope akses. Atau semisal ada pekerjaan-pekerjaan yang sifatnya untuk repair lampu misal, atau di jalan tol itu kan biasanya ada lampu-lampu ya, di mana nggak mungkin kita menggunakan scaffolding, lebih efisien, lebih baik pekerjaan itu menggunakan boom lift, atau mungkin orang-orang mengenalnya adalah man lift gitu ya. Artinya di sini kita harus melihat ketika kita akan melakukan pekerjaan di ketinggian, sebenarnya apa sih harapan kita atau purpose kita dari pekerjaan tersebut. Nah, kapan gitu, kalau misal ditanya, Pak, kapan kalau misal kita mau pakai scaffolding ya. Satu, yang jelas kalau kita bicara dari sisi kelebihan dari sisi scaffolding itu adalah scaffolding itu digunakan untuk biasanya jangka waktu yang lama ya. Nah, biasanya untuk pekerjaan-pekerjaan konstruksi yang menggunakan atau durasinya butuh waktu yang lama, ini biasanya membutuhkan, bisa dibilang tuh kalau scaffolding itu semi permanen lah, meskipun dibilang temporary, tapi dia cukup rigid, dia cukup kuat. Dan yang kedua, kapan kita menggunakan scaffolding adalah ketika membutuhkan kapasitas yang besar. Nah, kenapa disebut sebagai kapasitas besar? Jelas, karena scaffolding itu kita bisa atur berapa beban yang ingin ditahan, bahkan sampai tontonan gitu ya. Bahkan ada yang kalau misal kita bicara orang mau 100 orang yang di atas pun bisa, asalkan dengan catatan dia sudah dihitung kekuatannya, kemudian sudah ditetapkan materialnya. Nah, sedangkan kalau alat-alat yang lain seperti boom lift, kemudian tangga gitu ya, kemudian gondola, itu biasanya kapasitasnya tidak terlalu besar. Anggaplah misal kayak boom lift, itu paling muat 2-3 orang atau bahkan mungkin cuma 1 orang ya. Kemudian apalagi kalau kita bicara scaffolding, selain waktu, kemudian kapasitas, bisa dibilang juga untuk pekerjaan-pekerjaan yang mungkin cukup ini ya, bisa dibilang cukup unik, atau mungkin dia membutuhkan yang tidak bisa dikerjakan yang lain. Jadi misal kita membutuhkan yang customable. Sebagai contoh, kalau kita bicara pekerjaan yang custom itu seperti apa? Misal ada pekerjaan perbaikan, dia berada di lorong yang dia celahnya itu cuma 0,5 meter gitu. Nah, satu-satunya alat yang bisa digunakan itu adalah ya menggunakan scaffolding ini. Atau semisal ada pekerjaan di lantai 100 gitu yang dia membutuhkan cantilever yang panjangnya sampai 10 meter. Nah, salah satu alat yang bisa digunakan adalah si scaffolding ini juga. Artinya pekerjaan-pekerjaan tertentulah yang bisa digunakan. Kemudian ada lagi ya, selain membutuhkan waktu lama, kemudian kapasitasnya membutuhkan yang besar, kemudian custom, bisa juga yang dia membutuhkan area yang luas ya. Jadi ini salah satu juga alasan kenapa scaffolding itu digunakan. Contoh area yang luas itu ketika ada pekerjaan, kalau dulu saya di Project Unilever ya di BSD itu untuk pekerjaan plafon atau pekerjaan lampu yang ada di atas ya, itu biasanya juga membutuhkan area yang cukup luas. Ini juga bisa menggunakan scaffolding. Nah, sekarang kita mengenal nih apa sih yang dinamakan dengan scaffolding. Scaffolding itu kalau kita melihat secara definisi, scaffolding teman-teman bisa mengambil definisinya dari Permenaker nomor 1 tahun 1980 ya. Di dalam Permenaker 1980 itu ada beberapa hal yang perlu digarisbawahi. Itu yang pertama, scaffolding itu disebutkan sebagai platform. Kata-kata kuncinya ya atau keywordnya, yang pertama adalah platform, yang kedua ini adalah temporary, kemudian yang ketiga ini nanti bisa digunakan sebagai penahan ya. Penahan ini apa aja? Bisa orang ya, alat, bahan,
Kemudian keyword yang keempat ini adalah biasanya digunakan untuk lokasinya ya, yaitu di konstruksi, kemudian bisa juga di perawatan ya, atau maintenance, bisa juga di pembongkaran atau demolish. Jadi untuk yang pertama platform ya. Jadi kalau kita melihat ini, nanti teman-teman silahkan dibuka di dalam Permenaker 180 ya. Ini ada intinya hanya ada 4 inilah yang teman-teman harus garis bawahi. Saya nggak mau ketika kita belajar, terutama praktisi-praktisi itu kalau misal terlalu teoritis tuh kadang susah memahami, sehingga saya lebih pendekatan kepada hal-hal yang logis gitu. Jadi memang kalau di dalam Permenaker 180 ini yang digarisbawahi yang pertama ini adalah platform atau pelataran atau lantai kerja. Nah, dari sini secara definitif kita bisa mengambil kesimpulan nih bahwa sebenarnya batasan untuk platform ini, batasan untuk scaffolding yang diatur di dalam peraturan ini hanya sebatas untuk platform saja. Nah, padahal kalau kita bicara di pekerjaan konstruksi di lapangan gitu ya, scaffolding itu ternyata nggak cuma platform. Nanti mungkin saya akan sharing juga penggunaan secara scaffolding ya. Jadi kalau secara definisi 4 ini, tapi kalau kita bicara secara fungsi, sebenarnya scaffolding ini punya 2 sisi yang berbeda nih. Jadi kalau yang pertama itu kita mengenal sebagai scaffolding ini sebagai working access. Nah, kemudian yang kedua kalau kita bicara fungsi itu ya, scaffolding yang kedua biasanya di konstruksi atau di lapangan dia digunakan sebagai yang namanya shoring atau fail slope. Ada juga yang nyebut shoring gitu ya. Nah, apa yang membedakan nanti, tapi sebelumnya saya mau menjelaskan dulu di definisinya dulu. Jadi peraturan ini ya amat disayangkan ya, bahwa peraturan konstruksi, kategori konstruksi, kemudian hal-hal yang sifatnya mengatur teknis, usianya sampai sekarang ini belum ada perubahan nih. Kalau kita lihat dari 1980 berarti usianya sudah sekitar 41 tahun. Selain Permen 180 juga ada juga nih yang dasar hukum yang lain, yaitu Surat Keputusan Bersama atau SKB nomor 174 tahun 86 dan 104 tahun 86, di mana peraturan ini dibuat oleh 2 kementerian ya, yaitu Kementerian Ketenagakerjaan dan Kementerian PU. Nah, kalau kita mengacu kembali ke sini, jadi dari kata-katanya di situ definisinya adalah platform, memang arahnya lebih ke sini teman-teman di dalam peraturan tersebut. Jadi dia lebih mengarah kepada working access. Nah, kalau kita bicara working access berarti nanti di dalam peraturan itu ada pasal yang menyebutkan bahwa pemasangan itu harus dilakukan oleh orang-orang yang ahli gitu ya. Sehingga seperti yang kita tahu kalau di Indonesia untuk working access ada sertifikasinya, yaitu K3 teknisi perancah gitu ya. Sama yang kedua adalah supervisor K3 perancah. Ini untuk scaffolding. Ini ada dua kompetensi nih. Kompetensi ya saya bilang kalau kita ngomongin secara lembaganya di Indonesia ada BNSP, ada juga dari Kemenaker, ada juga yang LPJK, ada juga mungkin yang khusus sektor migas biasanya di Cepu gitu ya. Itu ya silakan. Kalau misal ditanya mana yang lebih bagus Pak, semuanya bagus. Tidak ada yang membedakan. Yang membedakan hanya tergantung klien kita, user. Jadi kalau misal kita di proyek-proyek tertentu ya user kita siapa. Kalau misal dia general gitu ya, mungkin pemerintahan nih biasanya mintanya dari Kemenaker. Kalau misal ada klien atau usernya itu dari PUPR, ya biasanya yang diminta dari LPJK gitu ya. Atau mungkin kalau misal teman-teman di sektor migas, biasanya mintanya dari BNSP atau dari Cepu. Tapi perlu dipahami bahwa teman-teman tidak ada di Indonesia itu sertifikasi dengan titel itu adalah inspektor ya. Ini secara peraturan tidak ada inspektor. Nah, saya mungkin sedikit berfilosofi. Kenapa sih sertifikasi inspektor itu nggak ada, Pak, kalau di Indonesia gitu ya. Logisnya gini, teman-teman. Inspektor itu kan dia ya kalau dari kata-katanya inspek ya, berarti dia hanya melakukan pemeriksaan ketika sesuatu itu selesai dibangun atau dirancang,
kemudian dia akan make sure nih terakhir apakah si alat tersebut aman atau enggak. Nah, bayangkan aja nih ya, ketika ada sebuah scaffolding ini, misal scaffolding kayak gini ya. Kemudian misal dia ada 3 tingkat gini lah. Kalau misal hanya ada inspektor gitu ya, sementara kenapa sih pakainya supervisor? Misal nih, ketika pemasangan seperti ini, oh di atasnya benar, tapi ternyata pada bagian bawah sini ada pipa yang bengkok nih ternyata gitu. Nah, kalau misal hanya inspektor gitu yang meriksa, oh ini bengkok nih, nggak boleh digunakan. Terus gimana? Apakah kemudian dibongkar? Karena kalau misal ini dibongkar, secara otomatis apa? Ya yang atas ini dibongkar dulu, ini dibongkar dulu, setelah itu baru dibongkar di bawah. Jadi filosofinya adalah memang yang memastikan bahwa scaffolding itu safe gitu ya, unsafe dengan yang dia punya kewenangan untuk memasang tagging itu memang harus supervisor atau pengawas. Jadi proses pemasangan scaffolding itu harus benar-benar dikawal mulai dari kalau kita nyebut di scaffolding itu disebut sebagai base lift. Ya, jadi base lift itu adalah fondasinya dari sebuah scaffolding. Harus benar-benar dari bawah dipastikan dia mulai dari kalau kita bicara secara job desk-nya ya, kalau di supervisor itu mulai dari planning, kemudian calculation ya, kemudian nanti di situ ada supervision atau pengawasan, bahkan nanti yang terakhir ya tagging gitu. Ya. Jadi memang jobnya berat ya, supervisor itu jobnya saya bilang berat, mulai dari perencanaan sampai ke pembongkaran sampai ke dia pengesahan itu jobnya memang semua ada di supervisor. Nah, disinilah kenapa di peraturan itu menggunakan supervisory gitu ya secara tugas dan tanggung jawabnya. Nah, nanti yang Felscope saya akan bahas secara lebih ini. Ini yang tadi saya sebutkan. Jadi kalau kita ngomongin secara working access, kompetensinya ada di orang-orang yang tersertifikasi. Nah, memang kalau kita bicara sertifikasi, teman-teman, ilmu-ilmu atau materi-materi yang disampaikan di dalam sebuah training itu lebih kepada ilmu-ilmu yang rata-rata ya sifatnya adalah praktis. Jadi tentunya pembelajaran sertifikasi training itu kan diberikan oleh orang-orang yang sebenarnya sudah berpengalaman ya, berbeda dengan materi-materi yang didapatkan ketika kita kuliah. Kalau kuliah itu dia lebih kepada ilmu-ilmu yang secara akademisi yang bagaimana mencari akar dari suatu masalah gitu. Tapi kalau di dalam sertifikasi isinya lebih banyak ilmu-ilmu yang sifatnya praktis. Nah, sekarang kita bergeser nih, bagaimana dengan yang Felswork? Nah, ini memang sedikit berbeda dan saya secara pribadi saya belum pernah menemukan regulasi atau peraturan yang membahas secara teknis untuk Felswork ini. Yang membedakan adalah kalau di dalam Felswork bebannya lebih pada beban-beban yang statik, teman-teman. Dan tentunya untuk safety factor-nya dia pasti lebih besar. Sedangkan kalau yang di working access dia lebih kepada beban-beban yang dinamis. Ya. Dinamis ini kayak media utama nih, mitra dinamis yang utama ya. Nah, di dalam Felswork ini, terus gimana Pak kalau misal dia tidak diatur di dalam peraturan? Jadi kalau praktisnya, kalau di lapangan ya nanti yang bertanggung jawab untuk perhitungan, perencanaan, pengawasan dan sebagainya itu adalah dari teknik gitu ya, atau dari engineer. Nah, salah satu hal yang mungkin teman-teman harus tahu di dalam perhitungan scaffolding, teman-teman bisa menemukan di dalam SKB 174 ya mengenai pembebanan. Jadi pembebanan mengenai scaffolding itu kalau di dalam SKB 174 itu harus menggunakan safety factor ya atau SF itu adalah 4. Pasalnya sebentar saya agak lupa. Itu ada di pasal 31510 ya. Jadi di pasal 31510 itu disebutkan tuh 3113 sorry. Di 3113 itu nanti silakan dibuka di dalam SKB itu tertulis bahwa untuk perancah harus menggunakan faktor pengaman 4 gitu ya. Sedangkan kalau yang di 31510 ini adalah pasal yang menjelaskan mengenai span. Jadi berapa beban untuk sebuah scaffolding, kemudian spannya berapa dan sebagainya. Nanti saya akan jelaskan di materi berikutnya.
Nah, kita lanjut nih. Kalau kita ngomongin scaffolding ya. Scaffolding itu bisa dibagi menjadi dua. Jadi kalau kita melihat scaffolding bisa kita lihat dari jenis materialnya gitu ya, material yang digunakan atau dia mau pakai apa nih, mau pakai kayu atau mau pakai bambu dan sebagainya, kita bisa melihat dari jenis. Kemudian kita bisa juga melihat dari tipe gitu ya. Tipe itu berarti dia ditentukan berdasarkan konfigurasi. Jadi kalau jenis ini bahan, kalau di tipe ini adalah konfigurasinya atau modelnya. Nah, di dalam peraturan tadi disebutkan kalau kita bicara jenis itu ada yang pertama tuh metal ya, atau metal scaffold, kemudian yang kedua itu ada bambu, kemudian ada juga kayu ya, kemudian ada juga mechanical atau yang bermesin. Cuma mengingat kita sekarang sudah ada peraturan di Permen 8/2020, maka yang mechanical ini dia harusnya ya itu berpindah menjadi pesawat angkat-angkut, karena di dalam peraturan itu sudah disebutkan ada salah satunya adalah seperti boom lift, skisser lift dan sebagainya, itu masuk situ. Kalau untuk yang kayu di dalam peraturan itu ada dua macam, ada yang kayu bulat, ada yang kayu persegi. Jadi cuma dari bentuk kayunya aja, artinya dia udah dipotong atau masih utuh. Kalau bambu tidak ada pembagian. Sama yang metal, ini ada 3 macam, yaitu ada cube atau tubular, kemudian ada modular, kemudian ada juga yang ketiga adalah frame. Nah, yang membedakan apa nih? Yang membedakan adalah kalau kita bicara, ini saya pertama ya, cube. Cube itu bahannya hanya dari pipa dan kopler. Bahasa kopler ini macam-macam teman-teman. Kopler itu istilahnya penyambung lah. Ada yang namanya fixed clamp gitu ya, kemudian ada yang namanya swivel clamp, ada yang namanya sleeve coupler dan sebagainya. Banyak banget. Ini contoh-contohnya nih. Misal kayak gini. Nah, ini contoh untuk swivel clamp. Mas Arief, coba saya dipin dong biar kelihatan. Sudah. Ini ada sleeve coupler, swivel coupler. Ini ada swivel clamp ya, dia yang bisa muter. Kemudian ada juga yang fixed clamp seperti ini ya. Ini video saya kelihatan nggak? Kelihatan, sudah saya swap. Kelihatan ya, oke. Ini fixed clamp. Nah, ini contoh ya teman-teman, apa yang membedakan secara material. Ini nggak tahu, mudah-mudahan kelihatan ya. Jadi kalau teman-teman lihat di bagian clamp itu dia ada tertulis kayak digrafir gitu ya, ada tulisannya BS 1139 atau mungkin kalau di JIS itu dia nggak ada tulisan JIS ya, tapi selain standar yang digunakan, dia nanti di tengah-tengah biasanya ada produsennya tuh dari mana. Kalau misal di sini tuh contoh ada dari, ini kelihatan nggak ya, kena virtual background, ini dari Halisafe. Mungkin kalau di Indonesia yang cukup familiar gitu ya, ada Halisafe, Rendes, kemudian ada, kalau di sini ada lagi nih Hoka gitu ya, ada Hoka dan sebagainya. Nah, yang membedakan di sini, ini kalau teman-teman tahu ya, klaim itu ada 2 macam. Satu, orang tuh nyebutnya klaim inilah, klaim kaleng gitu ya. Jadi klaim kaleng ini sejujurnya, terutama kalau di sektor migas, ini pemakaiannya hanya sekali pakai sebenarnya. Kenapa? Karena dia plat yang dipres. Jadi kalau misal dia digunakan, apalagi kalau misal ngikatnya terlalu kencang, dia bagian sininya tuh dia akan melebar, dan dia gripnya itu pasti udah nggak akan sama dengan kondisi awalnya. Nah, kalau yang klem-klem yang nggak sekali pakai itu contohnya yang seperti ini. Ya, jadi bahannya dia lebih padat, kemudian dia bukan dari plat, tapi kayak sistemnya kayak dicor gitu ya. Dan ini bisa digunakan untuk beberapa kali pakai. Nah, yang saya pegang ini mungkin teman-teman ada yang tahu nama klemnya apa? Bentar, saya matiin virtual background dulu deh. Saya mengganggu sekali. Apa-apa lah ya, belakangnya jelek. Nah, ini teman-teman, kalau yang saya pegang ini apa namanya? Silahkan nanti boleh ditulis ya di kolom chat. Ini biasa digunakan untuk hanging scaffold. Jadi dia pakainya 2 kanan kiri, kemudian nanti biasanya ini untuk angkurnya. Nah,
Yang membedakan ini satu lagi. Jadi kalau misal teman-teman lihat, ini ada dua klem yang berbeda. Satu dia agak gemuk yang ini, yang sebelah kiri dia agak lebih langsing. Jadi dua klem ini adalah yang kanan ini adalah dari JIS. Dia menggunakan klem dari standar JIS. Saya bilang memang kalau untuk kekuatan atau SWL, jadi klem, terutama klem ya, kekuatan itu ditentukan berdasarkan yang namanya SWL slip. Itu saya tulis ini. Ada yang namanya SWL slip, di mana nanti dia untuk satuannya adalah kilogram force atau kgf. Jadi SWL slip itu ketika ini pipa dipasang gitu ya, kemudian ada beban tarik seperti itu, kekuatan ini sampai ke berapa kilogram ya dia akan meleset. Nah, kalau untuk klem yang dari JIS, kalau nggak salah itu sekitar 320-an kilogram force. Kemudian kalau yang BS, ini dia sampai 625-an, ya kalau salah ya. Jadi memang lebih kuat nih teman-teman, karena memang ukuran platnya beda nih, ya. Yang ini dia lebih tebal. Kemudian di sini ada ringnya juga. Kalau yang di sini nggak ada ringnya, jadi jangan tanya Pak, itu ringnya hilang Pak. Memang bukan hilang, ya memang nggak ada. Nah, kemudian ada lagi nih klem-klem yang lain, contohnya seperti nih, ya. Ini juga salah satu material untuk penyambungan. Ini yang disebut sebagai sleeve coupler. Dia posisinya mirip-mirip dengan joint pin seperti ini. Nah, tapi teman-teman harus paham ya, bahwa joint pin ini digunakan sebenarnya hanya untuk railing. Jadi top rail, mid rail, ini boleh menggunakan joint pin. Sedangkan untuk sambungan pada pipa, baik itu yang vertikal maupun yang horizontal, yang untuk support gitu ya, ini harus menggunakan yang namanya sleeve coupler. Jadi kalau teman-teman lihat di dalamnya ini dia ada platnya. Ya, jadi ketika ini ada pipa, kemudian ada pipa disambung, dia akan ditransfer sempurna. Jadi kalau misal ada beban kan dia akan secara vertikal ya, ditransfer ke bawah. Ini benar-benar ditransfer 100%. Sedangkan kalau misal teman-teman menggunakan metodenya adalah istilahnya tuh di ini ya, biasanya nih kalau yang masang tuh nggak ngerti, dia disambung seperti ini, kemudian ini pakai klem 2 ini. Nah, ini sebenarnya nggak boleh, teman-teman. Logikanya gini, misal ada sebuah scaffolding ya yang dipasang, kemudian anggaplah beban yang diterima itu 1 ton gitu. Nah, ini posisi scaffoldingnya ini ada 3 kaki nih. Ternyata dia menggunakan sambungan seperti ini, anggaplah. Jadi misalnya ini 1, 2 gini ya, disambung kayak gini. Jadi total klem yang digunakan ini berapa? Ada 6 ya. 6 kali 2 depan belakang kan berarti 12. Nah, kita tinggal lihat aja kalau misal beban yang tadi saya sebut, misal kita posisi sambungan seperti ini, ternyata klem yang dipakai itu yang JIS. JIS kan berarti estimasi sekitar 300-an lah ya, 300 dikali 12 nih berapa? Sekitar 2436 ya, 3,6 ton. Ya, anggaplah misal di sini 3,6 ton. Tapi ini kan beban yang dari orang ini. Nah, kita juga harus melihat beban dari scaffolding yang di sini. Kalau semisal ternyata setelah dihitung-hitung gitu ya, oh ternyata materialnya sendiri bebannya adalah 3,5 ton gitu. Ditambah dengan beban dari si orangnya 1 ton, yang terjadi apa akhirnya? Ya, scaffolding ini dia akan merosot gitu. Jadi perhitungan-perhitungan seperti ini yang biasa digunakan untuk scaffolding yang hanging. Jadi teman-teman make sure sekali lagi tidak boleh dilakukan sambungan-sambungan seperti ini. Ya, jadi untuk yang tubular ya terutama ya, itu harus menggunakan yang namanya sleeve coupler seperti ini. Oke, kemudian itu untuk yang cup ya. Untuk yang modular, ini mungkin kalau semisal teman-teman proyek praktisi itu lebih mengenal dengan istilah-istilah seperti ring lock ya, kemudian PCH, ada juga yang bilang cup lock ya, dan lain sebagainya. Itu merupakan contoh-contoh bagi jenis-jenis untuk yang modular. Jadi untuk scaffolding modular itu dia
scaffolding modular dan frame ya, dua ini biasa disebut sebagai prefabricated scaffold ya. Prefabricated. Apa sih yang dimaksud dengan prefabricated? Prefabricated itu artinya dia sudah didesain sejak awal itu oleh pabrikan. Jadi dia udah dirancang sedemikian rupa, bagaimana bentuk penyambungnya, bagaimana bentuk materialnya dan sebagainya, dan itu sudah ditetapkan seperti itu. Kita tidak bisa mengkombinasikan dengan material-material yang lain. Nah, untuk modular kita mengenalnya kalau di dalam scaffolding modular itu bentuknya mirip-mirip dengan tube ya. Jadi kalau di dalam scaffolding modular itu kita di tiang yang vertikal ya, yang seperti ini biasanya dia ada yang namanya kolar atau kerah ya. Jadi kolar itu sebagai penguncinya. Jadi dia kalau semisal dengan pipa-pipa support yang horizontal, dia tinggal masuk kemudian kita ketok pakai palu, selesai. Tapi kalau semisal di pemasangan tubular, kita nggak bisa hanya model alat satu itu aja, tapi kita harus menggunakan yang namanya kunci racet ya. Jadi kunci racet itu dia ada dua sisi lah. Kemarin kunci racet saya lagi dipakai tim scaffolder, saya masang scaffolding di salah satu proyek di Jakarta. Jadi kalau yang kolar ini dia tinggal masang, ceklek, kemudian ketok, selesai. Jadi lebih simpel lah. Nah kalau yang frame mungkin teman-teman sudah sangat familiar ya. Frame itu umumnya dia terdiri mulai dari main frame ya, kemudian ada bracing atau cross brace atau X brace itu ya nyebutnya. Kemudian nanti dengan support-support yang lain. Tapi di Indonesia rata-rata ya mohon maaf nih, pemasangan scaffolding itu yang pemasangan scaffolding yang frame banyak yang tidak memenuhi standar. Tapi bukan berarti frame itu nggak boleh gitu. Nggak ada satupun pasal yang menyebutkan bahwa frame itu nggak boleh. Pemasangan frame itu boleh, tapi dia harus sesuai dengan standar-standar yang ada. Sebagai contoh gini, saya akan coba bercerita ya bahwa frame itu kenapa sih Pak banyak yang ambruk, banyak yang gagal gitu ya. Kita lihat dari bentuk utama dari sebuah main frame ya. Main frame itu bentuknya seperti ini. Nah, dia terdiri dari struktur utamanya yaitu yang tepi-tepi ini ya. Kemudian ada juga struktur-struktur untuk supportingnya yaitu yang ini. Nah, perlu dipahami teman-teman yang pertama bahwa ini bukanlah tangga. Jadi tidak boleh yang namanya ketika pemasangan scaffolding, kemudian masang frame, kemudian aksesnya adalah melalui reinforcement member ini. Ini biasanya disebut sebagai reinforcement member. Tidak boleh ya. Jadi apapun itu alasannya nggak boleh. Sehingga ketika kita masang frame, akses tangga, catwalk itu tetap harus dipasang. Nah, apa sih yang menjadi kelemahan dari scaffolding frame ini? Ya, ini saya coba tampilkan dari samping seperti ini ya. Kalau misal ada pemasangan scaffolding frame kan seperti ini kalau dari samping. Nah, yang menjadi kelemahan di dalam pekerjaan scaffolding frame ini adalah pada bagian ini, teman-teman nih. Apa itu? Yaitu pada jointing. Ya. Kenapa disebut sebagai salah satu hal yang paling lemah? Karena kalau kita bicara rules-nya untuk pemasangan tubular itu, misalnya ini ada pekerjaan scaffolding yang memanjang nih. Contoh panjangnya adalah misal di 12 meter. Kalau 12 meter kan mungkin kita bisa pakai pipa 6 meter dengan 6 meter gitu ya. Tapi di dalam pelaksanaan teknis kalau pemasangan scaffolding itu nggak boleh sebelahnya tuh 66 juga. Jadi kalau misal di sini sudah pakai 66, mungkin di sebelahnya kita bisa pakai yang 4, 3, 4. Benar nggak? 7, ya benar. 4, 3, 7 kurang ya. Berarti atau mungkin kalau di sini 4, 4, 8, 12 ya, 444 bisa. Jadi intinya adalah posisi sambungannya itu tidak berada dalam satu garis. Jadi kalau misal di sini 66, di sini 444, di sini nanti pakai 66 lagi boleh. Seperti ini. Jadi kalau kita lihat nih ya, posisi sambungannya ini enggak segaris nih, tapi dia udah berbeda di sini. Nah,
di mainframe ini kelemahannya di situ. Itulah kenapa banyak kegagalan-kegagalan dalam pekerjaan mainframe, sehingga sebenarnya kalau kita bicara pelaksanaan teknis, di sini ada yang namanya arm lock, atau ada juga yang menyebutkan itu adalah banana clip. Ya. Jadi kalau ngomong banana mesti ingat minion nih. Jadi banana clip itu kalau kita zoom di sini ya, misal ini mainframe yang atas gitu ya, kemudian di sini ada pengait gitu ya, pengunci, kemudian di sini ada join pin, kemudian di sini ada pengait di bawahnya. Jadi arm lock itu bentuknya kayak pisang memang, itulah kenapa dia disebut sebagai banana clip seperti ini. Ya. Dia seperti plat, kemudian dipasang, diikat, kemudian nanti ini yang ngikat ke cross brace yang ke sana sama sana gitu ya. Nah, ini yang hampir saya nggak pernah lihat ada penggunaan frame scaffold yang sampai menggunakan arm lock seperti ini. Atau kalau misal nggak ada ya berarti mau nggak mau kita menggunakan sistem pipa. Jadi kalau misal mau bicara frame yang standar ya tetap harus model pipa, kemudian kita klem sisi atas bawahnya, atau kita menggunakan bracing, pipa bracing yang seperti ini. Jadi fungsi pipa bracing itu adalah untuk mencegah atau memberikan kekuatan supaya scaffolding itu tidak sampai melintir seperti itu. Ya ini kita bicara fakta, akhirnya ternyata frame harusnya membuat simple, membuat gampang, ternyata jadi ribet juga, panjang urusannya gitu ya. Nah, ya, seperti itu teman-teman. Kalau semisal kita bicara jenis, nah sekarang kita ngomongin tipe. Kalau tipe itu berdasarkan dari konfigurasi nih teman-teman. Scaffolding, tipe-tipe scaffolding yang banyak dipakai itu salah satunya adalah independent atau tower, ya. Kemudian ada juga movable atau movable scaffold. Atau ada juga kita mengenal dengan round scaffold ya. Kemudian ada lagi G scaffold ya. Kemudian ada hung scaffold. Kemudian ada juga cantilever dan sebagainya. Banyak banget. Jadi kita melihat mau itu menggunakan cube, mau modular atau mau frame, kita mau masang itu untuk keperluan apa. Nah, yang paling umum digunakan tuh yang tower atau yang independen. Jadi ciri-cirinya kalau tower itu jumlah kolomnya sedikit, tapi dia meninggi. Gitu. Kemudian kalau di dalam tower itu salah satu yang harus dipahami teman-teman ya, misal ini ada sebuah scaffolding. Kita ngomongin kekuatan scaffolding itu dilihat berdasarkan kekuatan dan kestabilan. Ya. Jadi kalau kita ngomongin kekuatan, berarti seberapa kuat dia menahan beban di sini. Jadi kalau misal di sini bebannya adalah kayak tadi ya, misal 1 ton gitu, ya berarti span-nya, jadi beban 1 ton ini bisa itu dari orang gitu ya, bisa dari bahan, bisa dari alat. Ini yang biasa kita sebut sebagai beban hidup atau live load. Ya. Nah, live load ini ditetapkan berdasarkan kalau dalam scaffolding itu ya, itu berdasarkan ini teman bentangannya atau kita menyebutnya sebagai span. Logisnya gini, span yang semakin lebar ya, maka pipa untuk supportnya itu pasti kan akan semakin lemah, karena kalau misal dia pipa secara horizontal dia pasti ada tensile strength, ada kekuatan lendutnya, sehingga semakin lebar maka kapasitasnya semakin kecil atau semakin rendah, sedangkan semakin merapat maka kapasitasnya itu semakin besar. Nanti pembebanan saya akan jelaskan setelah ini. Nah, selain live load, kita juga mengenal yang kedua itu ada yang namanya berat materialnya itu sendiri, atau biasa kita kenal sebagai self load. Self load. Ya. Jadi self load itu ya semua mulai dari klem, pipa, papan dan sebagainya itu dihitung, nanti bisa teman-teman pakai nanti formulasi yang saya gunakan di Excel gitu. Kemudian yang ketiga ada yang namanya dead load ya. Dead load itu adalah beban yang diterima oleh pipa vertikal ini. Kalau di scaffolding pipa yang vertikal itu biasa disebut sebagai pipa standar ya. Jadi saya coba
sharing lagi sedikit. Jadi kalau di dalam sebuah scaffolding itu pipa vertikal, kemudian horizontal dan sebagainya ini punya nama-nama sendiri nih. Kalau yang vertikal ini tadi standar ya, atau ada juga yang menyebut sebagai post. Kemudian yang horizontal ini ada dua. Jadi pada sisi depan itu disebut sebagai ledger. Kalau yang samping ke sana yang lebih pendek ini disebut sebagai transom. Kemudian ada juga pipa yang secara diagonal ya, yang seperti ini. Ini disebut sebagai bracing ya. Bracing pun ada dua macam, bracing sisi depan sama bracing sisi samping. Ya, nanti mungkin secara teknisnya mungkin teman-teman kalau pengen lebih dalam silahkan ikut sertifikasi gitu ya. Nanti dari struktur ini kita masuk ke atasnya tuh ada platform atau lantai kerjanya. Jadi kalau semisal kita ngomongin ke struktur dari scaffolding, batasnya tuh hanya sampai sini. Ya, teman-teman. Karena yang atas itu sudah tidak dihitung sebagai struktur tetapi lebih pada lantai kerja. Nah, kalau udah ke atas ini nanti ada lagi nih, ada top rail, ada mid rail, kemudian ada juga yang namanya papan alas gitu ya, atau papan kaki yang kita sebut sebagai two board. Nah, ketiga railing ini punya fungsi yang berbeda-beda nih. Kalau top rail itu menahan ketika seseorang dalam posisi berdiri, kalau yang mid rail itu ketika orang lagi pekerjaan, mungkin lagi jongkok gitu ya, kemudian mundur. Nah, itu ditahan oleh mid rail, sedangkan untuk two board itu untuk mencegah adanya drop object. Ya, drop object itu atau benda-benda yang jatuh. Seperti yang kita tahu, drop object itu juga menjadi salah satu penyebab fatality di konstruksi. Sebut saja kalau terakhir yang saya ingat itu kematian security di tol dalam kota di DKI Jakarta, atau Pasar Rumput ya, di proyek Pasar Rumput yang sampai pipa holo jatuh, kemudian kena nenek-nenek waktu itu katanya ya di berita, ya saya juga nggak melihat aslinya. Kemudian saya juga nggak tahu setelah itu kondisinya seperti apa. Tapi drop object ini juga menjadi hal yang sangat krusial kalau di dalam rekonstruksi, sehingga two board ini wajib. Ya, saya nggak akan menjelaskan secara teknisnya seperti apa karena waktunya juga sangat terbatas. Nah, kemudian ini tadi ya, kembali ke sini. Ketiga beban inilah yang nanti harus dikalkulasi nih oleh teman-teman. Ya, berapa kekuatannya dan sebagainya. Nah, nanti setelah ini saya akan coba sharing nih. Sebenarnya span-nya berapa nih, Pak? Kemudian kapasitasnya berapa untuk sebuah scaffolding. Itu untuk independent atau tower. Kemudian yang lain ada movable. Ya, movable itu sebenarnya sama dengan tower. Yang bedakan adalah pada bagian kaki dia tidak menggunakan seperti ini. Ini kalau ini kan disebut sebagai apa? Base plate ya. Base plate itu kalau material scaffolding yang sesuai ukurannya pasti yaitu 15 cm kali 15 cm. Nah, 15 cm kali 15 cm ini teman-teman harus hafal nih. Nanti saya masukkan ke dalam aplikasi juga bisa. Nah, kalau base plate itu dia tidak adjustable. Sedangkan kalau yang di adjustable itu adalah jack base ya, jack base di mana dia ada ulirnya dan sebagainya. Kemudian yang pada bagian kaki, kenapa kalau nggak pakai base plate, pakai apa dong Pak? Kita menggunakan yang namanya roda atau disebut sebagai castor. Ya, jadi castor pada scaffolding itu ada SWL-nya juga. Jadi kalau semisal mau menentukan, Pak, saya pakai movable scaffold, castor saya harus berapa ton? Teman-teman nanti bisa dilihat dari perhitungan dead load ini. Karena dead load yang tadi saya bilang, berapa sih beban yang diterima pada satu standar. Nah, kalau kita ngomong beban yang diterima ini, kombinasi antara itu tadi, dari live load sama self load. Ya, jadi kalau yang live load, misal di sini ada orang berdiri ya. Satu scaffolding ini kan dia ada empat standar gitu, sehingga nanti dia dibagi itu ada pembaginya. Artinya ditransfer secara sempurna. Kemudian di self load pun sama. Anggaplah misal di sini ada ledger gitu ya. Ledger ini kan satu ditahan oleh tiang yang satu tiang yang ini, sehingga nanti di sini ada perhitungan tuh yang disebut sebagai load factor. Jadi yang separuh bebannya ke sana, yang separuh ke sana. Nah, nanti ketika dead load ini sudah dihitung, nanti udah ketahuan tuh berapa beban yang diterima, sehingga castor ini nanti tinggal disesuaikan dengan si dead load-nya itu sendiri. Artinya kapasitas dari si castor harus lebih besar dari beban matinya atau dead load-nya.
Kemudian yang lain, contoh kayak round scaffold, ya round scaffold itu dia bentuknya melingkar teman-teman. Biasanya digunakan untuk pekerjaan seperti silo gitu ya. Kemudian ada mungkin bangunan-bangunan yang bentuknya melingkar. Nah, kalau yang round scaffold ini, misal bentuknya seperti ini ya, ini ada silo gitu. Yang harus dipahami bahwa kita tidak bisa menggunakan modular untuk pekerjaan ini. Kenapa? Karena modular itu dia angle ataupun frame ya, bahkan ya angle untuk sambungannya itu 90 derajat. Jadi nggak bisa dia dibentuk melingkarkan. Kalau misal dia round, dia harus agak miring ya. Dia nggak lurus 90 derajat, tapi dia agak miring, sehingga disarankan untuk yang round scaffold ini menggunakan yang tube atau yang pipa. Kemudian ada juga nih yang lain ya, itu misal cantilever, ada hang scaffold, ada G-scaffold. Ini sebenarnya satu jenis. Sebenarnya dia bisa dibilang scaffolding hanging. Jadi kalau di scaffolding hanging yang menjadi utamanya adalah angkur. Ya, jadi kalau misal di sini ada sebuah kapal gitu ya, kemudian mau dipasang scaffoldingnya seperti ini bentuknya nih. Ya. Nah, di dalam perhitungan scaffolding hanging seperti ini, yang harus diperhatikan adalah ya angkur tadi, atau kalau semisal kita tidak bisa menggunakan angkur, berarti kita harus memikirkan yang namanya counterweight, atau saya singkat CW gitu ya. Counterweight ini tentunya nanti disesuaikan dengan ini, beban dari materialnya itu ditambah orangnya, ditambah alatnya, bahannya dan sebagainya. Nah, ini yang mungkin harus butuh pengalaman lebih ya, dan mungkin teman-teman tidak bisa didapatkan pada webinar ini, tapi nanti silahkan kalau misal ini bisa mendaftarkan untuk supervisi K3 Perancah ke Mediatama ya, Mas Arief ya, kalau nggak salah kan Mediatama juga ada jualan untuk sertifikasi ini. Ya, itu teman-teman untuk secara basic. Izin mungkin sampai jam berapa ini kita? Saya masih punya waktu berapa lama? Iya, Mas Reza sampai jam 11 ya, karena 30 menit akan kita pakai untuk sesi tanya-jawab, karena antusiasme pertanyaan ini luar biasa nih Mas Reza. Oke. Yang terakhir ya, saya masuk ke dalam pembebanan. Jadi seperti yang tadi saya sampaikan nih, sebuah scaffolding ya bentuk seperti ini, beban yang diterima itu nanti disesuaikan dengan yang namanya span ya. Span ini tergantung dari, ingat ya teman-teman, bahwa kalau misal kita mau menentukan kekuatan dari scaffolding, kita harus lihat dulu material yang kita gunakan apa. Apakah dia mengacu pada standar BS 1139 atau mungkin AS 1576 gitu ya, atau mungkin dari JIS G3444. Ini beda-beda nih teman-teman. Nah, saya ngambil salah satu acuan yang paling sering digunakan itu adalah dari AS 1576. Nah, material yang digunakan, kalau semisal material yang tadi saya bilang ya, kalau material pipa ataupun klem itu pasti ada tulisannya tuh kayak gini. Ya. Untuk material yang BS 1139, dia thickness atau ketebalannya itu adalah di 4 mili. Kalau untuk AS 1576 itu 3,2 mili, kalau di JIS itu adalah 2,4 mili. Nah, dari sini kelihatan ya teman-teman ya, bahwa karena thickness-nya berbeda, otomatis kekuatannya pun berbeda. Nah, nanti untuk yang perhitungan JIS ini, teman-teman bisa melihat di dalam SKB 174 tadi ya. Jadi di dalam SKB 174 itu pasalnya di pasal 31510 ya. Pasal 31510 tadi itu akan kelihatan dia ada dua, kalau di SKB ya hanya ada dua, yaitu beban ringan laydati sama hividati. Kalau hividati itu dia kapasitasnya di 350, kalau misal yang laydati itu 125, kemudian dengan span-nya untuk panjang atau di sisi ledgernya ya, ledgernya itu di 2,3 kalau ini, kemudian untuk ini panjang ya. Kemudian lebar itu di 1,5. Kemudian kalau yang ini 1,8 dan yang ini 1,2. Nah, tapi sorry, saya mungkin nggak akan banyak membahas yang ini. Tapi perlu dipahami teman-teman,
Kalau untuk dari SKB ini satuannya adalah kilogram per meter persegi. Ini ya sama, ini juga kilogram per meter persegi. Artinya kalau teman-teman ingin mendapatkan kapasitas per B ini atau satu kolom, itu teman-teman harus mengalihkan dulu nih antara panjang dikali lebar dikali dengan kapasitas per B. Kemudian kalau sesuai dengan peraturan SKB ini belum termasuk dengan safety factor 4. Jadi setelah dikalikan ini, kalikan ini, nanti harus dibagi 4 lagi. Ya. Nah, memang kecil, bisa dibilang kalau kita ngomong secara redati, itu sekitar 107 kg. Kalau yang Hividati itu kalau nggak salah 250. Ya. Nah, tapi ini boleh digunakan untuk material yang JIS. Bagaimana kalau misal di teman-teman itu sudah punya atau sudah menggunakan yang material BS ataupun AS, teman-teman bisa menggunakan acuan standar yang dari AS 1576 tadi. Jadi kalau di AS 1576 dia menggunakan ada 3, yaitu ada beban ringan atau light dati, ada medium dati, ada heavy dati. Nah kalau ini gampang nih teman-teman. Acuannya kalau di kapasitas ya, kapasitas untuk light dati itu 225, ini 450, kalau sini 675 ya. Kemudian untuk span-nya tadi ya, jadi kalau misalnya ini ada scaffolding nih, saya tampak atas itu, ini ada panjang, ada lebar. Nah span yang di sini untuk light dati itu adalah 3 meter, di sini adalah 2,4. Kalau yang medium dati itu 2,4 sama 1,8. Kalau yang heavy dati itu 1,8 sama 1,275. Atau mungkin bisa mendekati ke 1,3 lah. Praktisnya seperti itu. Jadi kalau ini sisi panjangnya ya, panjang, ini lebar. Nah, kalau semisal nggak hafal angka-angka ini, gampang sih teman-teman ngapalnya. Jadi kalau untuk kapasitas penambahannya ini adalah 225, sama sini pun sama penambahannya 225. Kalau yang secara span-nya, dia pengurangannya adalah di 0,6. Ini sama 0,6, di sini sama 0,6. Nah, yang ini yang beda nih, di sini dia hanya 0,5 atau 0,525 sebenarnya. Ya. Jadi ngapalnya seperti ini. Sekarang gimana nih cara pakainya gitu ya? Cara pakainya adalah sebagai contoh gini, ketika saya punya scaffolding ya, panjang B-nya itu adalah misal ini berapa? Ada 5 1 2 3 4 5 gitu ya. 5 ternyata per span masing-masing ini di sini panjangnya adalah di 2,4, kemudian sisi lebar ke sananya ini adalah di 1,8. Nah, kalau kita lihat di sini berarti dia masuk apa? Betul ya, dia masuk dalam medium dati. Berarti kapasitas per B-nya adalah 450. Udah, kita tinggal hitung aja 1 2 3 4 5. Ya berarti 450 dikali 5. Berarti 900 1800 2250 ya. 2250 kg ya benar, atau 2,2 ton. Artinya orang di sini, kemudian ada alat, ada bahan dan sebagainya. Ini kalau misal di total semua harus kurang dari 2,2 ton. Ya, ini cara gampangnya seperti itu. Jadi kalau misal kita mau merencanakan sebuah scaffolding, teman-teman harus tahu nih. Kita bicara planning gitu ya. Kita bicara plan yang harus teman-teman bisa lakukan pertama adalah tadi menentukan konfigurasinya. Jadi menentukan konfigurasi itu maksudnya kita mau masang yang apa nih? Apakah medium dati, light dati, atau heavy dati? Kemudian nanti setelah kita sudah menentukan, oh kita mau pakai medium dati dengan lebar sekian. Berikutnya yang harus dibuat adalah drawing atau gambar rencana, gitu ya. Setelah gambar rencana, apa yang digambarkan di situ? Yang harus digambar, harus ditampilkan dalam gambar rencana adalah tampak muka atau depan ya, tampak depan, kemudian tampak samping, sama tampak atas. Tampak depan tuh misal kayak tadi ya, tempatnya seperti ini, kemudian nanti ada bracingnya dan sebagainya. Kemudian tampak samping biasanya dia lebih kecil. Nah, apa sih yang membedakan kalau di tampak samping ini? Pada tampak samping ini biasanya scaffolding itu dia ada ininya enggak, outrigger-nya. Outrigger atau pipa-pipa
penahan seperti ini. Nah, ini kalau di tampak depan kan nggak kelihatan, karena dia biasanya hanya pada sisi samping. Kemudian nanti yang tampak atas akan menggambarkan berapa tuh papan yang digunakan, atau mungkin misal di sini ada tangganya gitu. Jadi misal di sini tangganya sisi sini, nanti akan kelihatan. Ya, nah nanti dia naik dari mana, kemudian nanti outdoor seperti dan sebagainya. Jadi ini 3 gambar ini harus ada. Setelah drawing sudah ditentukan, berikutnya dilakukan adalah perhitungan material. Ya, jadi material yang digunakan, misal lasernya pakai berapa biji, standarnya berapa, jumlah klemnya berapa. Tidak ada rumus baku untuk perhitungan material. Jadi rata-rata kalau praktisi itu ya ngitung material dari gambar-gambar ini nih. Dia bisa mengestimasi. Misal contoh kayak klem. Saya mau ngitung klem, di sini ada berapa titik gitu ya, 1, 2, 3, 4, 5. Nah, per titik ini ada 2, karena kan 1 ke kiri, 1 ke kanan. Ya, jadi tinggal 5 dikali 2, 10, sisi kanan kiri 20 dikalikan berapa jumlah tingkatnya, misal di sini hanya ada 2, berarti 20 kali 2. Gitu. Jadi 40. Seperti itu. Jadi memang gambar ini penting, kita nggak bisa ngitung material kalau belum ada gambarnya. Setelah perhitungan material, baru kita melakukan perhitungan beban. Jadi perhitungan beban ini baru bisa dilakukan ketika 3 itu sudah selesai gitu. Beban itu kayak ada 3 tadi ya, ada live load, ada self load, sama dead load. Dead load ini nanti perhitungannya adalah secara rumus gitu ya, dia adalah kombinasi dari self load ditambah dengan sepertiganya dari live load. Dimana nanti self loadnya ini ada menggunakan tabel, nanti saya akan tampilkan tabelnya seperti itu. Nah, memang kalau di training webinar sih biasanya saya hanya menjelaskan sampai ke menentukan konfigurasi. Saya mungkin akan coba langsung ke kasus gitu ya. In case nih, semisal ya saya ada sebuah rumah gitu ya yang mau dilakukan pemasangan. Di sini ada lampu, total ada 4 gitu ya. Kebetulan lebarnya di sini adalah 12 meter nih teman-teman. Kemudian tingginya nanti di 6 meter. Nah, di situ diketahui yang mau naik itu ternyata ada 8 orang. 8 orang kita asumsikan masing-masing beratnya adalah 80. Kemudian masing-masing berat lampu, semisal total ada 4, ini dikalikan dengan 50 kilo semisal gitu. Kemudian nanti ditambahkan alat dan sebagainya, dan mungkin kita kasih spare gitu ya, misal di 100 kilo. Nah, kita tinggal total aja nih. Nah, ini yang disebut sebagai live load ya, teman-teman. 8 ke 80 berarti 640 ditambah 200 ditambah 100 berarti 800, 940. Ya kita pasin lah 1 ton gitu ya. Nah, secara rumusnya gampang ini. Tinggal panjang span yang 12 meter ini kita menggunakan yang ini. Nah, jadi rumusnya adalah 12 meter dibagi span panjang ya, kemudian dikali dengan kapasitas. Jadi kalau misal di sini 12 meter dibagi dengan, kalau ini misal kita mau coba trial dulu supaya murah gitu ya, kita pakai yang light duty dulu, bisa nggak? 12 bagi 3 kali di situ 225. Di sini diketahui berarti 4 kali 225 450, 900. Oh, ternyata belum kuat nih teman-teman. Ya, artinya kapasitas itu kan harus lebih besar daripada bebannya ya, atau live load-nya, sehingga yang light duty belum bisa nih. Ya, kita coba pakai medium duty. Medium duty berarti 12 dibagi ini ya, 2,4 ya. Dibagi 2,4 dikalikan dengan kapasitasnya dia yaitu 450. Ini kalau misal dikalikan kurang lebih sekitar 5 kali 450 berarti 900, 1800, 2250 ya. Yaitu 2250. Nah, ini udah kuat nih. Jadi bisa disimpulkan bahwa konfigurasi untuk scaffolding ini adalah yang medium duty. Ya, di sini misal sudah diketahui, oh kita pakai medium duty. Setelah itu lanjut baru drawing, perhitungan material, sama yang terakhir perhitungan beban. Nah, ini yang mau saya sharing nih ya. Jadi cara-cara manual seperti tadi, teman-teman bisa gunakan satu formulasi yang saya sudah tentukan.
Yaitu ini ada sebuah perhitungan untuk tubular sih ya. Yang pertama adalah teman-teman harus bisa melihat itu dulu nih. Ini kebetulan saya sudah kasih komen, jadi apa yang harus diisi di sini, misal untuk live load diisi dengan total beban yang akan ditumpu, baik itu material, alat, manusia, dan sebagainya. Misal di sini saya contohkan tadi ya, di hasil perhitungan tadi berapa? Misal di sini tadi adalah, mana sih saya lupa, 1 ton ya, misal 1 ton. Kan ada ini, kita tulis di sini kan ini 1 ton nih ya. Jadi kita masukkan tuh di dalam aplikasi. Di sini 1 ton berarti 1000 kilo. Kemudian kita tadi sudah menetapkan gitu bahwa untuk ininya adalah di medium dati, atau saya coba light dati. Benar nggak hitungan saya tadi ya? Light dati, kemudian jumlah B-nya tadi kalau 12 dibagi light dati 3 itu kan berarti 4 ya, ada 4 B. Jumlah lift-nya misal cuma 2. Oh sorry, saya sharing yang tadi ya. Kalau untuk lift atau tingkatan, misal di sini kan diketahui 6 meter. Kalau lift gampang, kita tinggal dibagi 2 aja, karena tinggi maksimum setiap lift itu adalah 2 meter. Berarti total liftnya adalah 3. 6 dibagi 2 jadi 3. Jadi kita masukin di sini, jumlah liftnya adalah 3. Landasan terpendeknya berapa? Karena kita light dati, berarti ini kan saya udah kasih keterangan tuh, light dati 3,24, medium dati 24 kali 1,8 dan sebagainya. Berarti untuk landasan terpendek di light dati adalah di 2,4. Nah, kemudian tinggi totalnya berapa nih? Tadi kan udah diketahui 6 meter. Nah, ini kelihatan teman-teman, unsafe gitu. Jadi kita udah nggak perlu repot-repot ngitung-ngitung lagi. Udah kelihatan dengan beban 1 ton, kemudian light dati ternyata nggak kuat. Bahkan kestabilannya pun nggak cukup stabil gitu. Sehingga kita harus ganti ini menjadi medium dati. Jumlah B-nya tadi, kalau medium dati kan karena spannya lebih pendek, berarti jumlah B-nya lebih banyak. Tadi jumlah B-nya sampai 5, jumlah lift-nya nggak perlu dirubah, landasan terpendeknya diganti nih. Karena medium dati kan 2,4 sama 1,8, berarti yang lebih pendek adalah di 1,8. Nah, di sini kelihatan bahwa kekuatannya safe, tapi kestabilannya belum. Apakah kemudian ditolak? Enggak apa-apa. Jadi kalau di aspek kestabilan ini not safe, it's okay. Tapi yang perlu diperhatikan adalah, nanti saya kasih komen di sini ya, kita harus memastikan bahwa pemasangan scaffolding itu harus dipasang angkur atau menggunakan outrigger, karena dia nggak stabil, teman-teman. Jadi dia bisa goyang jatuh ke samping kalau di stabilan. Nah, setelah ini baru kita masukkan tuh semua komponen-komponennya. Di sini saya udah masukkan, karena memang ini untuk tubular ya, untuk pipa, ada semua nama-nama bagian untuk scaffolding, mulai dari solboard, base plate, standar, ledger, transom, bracing depan, bracing samping, footlock, dan sebagainya. Ini udah ada semua. Kemudian, contoh ya, misal saya isi di sini standar. Nah, standar yang mau kita pakai panjang berapa? Misal ada 6, kemudian ada juga standar yang 4 gitu ya. Jadi bisa ditulis lebih dari 1. Misal di sini jumlahnya ada 5, kemudian untuk standar yang 4 meter jumlahnya ada 10 gitu ya. Nah, nanti untuk berat per meternya ini sebenarnya di dalam standar udah ada. Misal saya pakai BS itu rata-rata bebannya di sekitar 3,5 kilo. Nah, nanti udah otomatis tuh berat satuannya berapa, total berat berapa, kemudian di sini ada faktor beban. Faktor beban pun saya udah tentukan. Ya, jadi faktor beban untuk masing-masing part itu udah ada sendiri, total sekian, nanti didapatlah self weight-nya. Di sini sudah muncul otomatis. Nah, nanti setelah ini udah terisi, nah di sini yang harus diisi adalah pada landasannya. Jadi teman-teman kalau semisal memasang scaffolding itu ternyata tidak menggunakan papan atau default dari kita hanya menggunakan base plate, berarti yang di sini ditulis adalah 15 kali 15 cm. Karena ini satuannya adalah meter, berarti yang saya tulis adalah, kita pakai ini aja, 0,15 dikali dengan 0,15. Nah, ditulis di sini. Kemudian yang diisi kedua kalau untuk deadload ini adalah yang ini. Jadi GBC atau ground bearing capacity itu adalah bagian bawahnya dari si scaffolding itu. Dia kekuatannya berapa
kemampuan untuk menahan tanahnya itu berapa ton sih, berapa ton per meter persegi gitu. Nah, tabel ini teman-teman bisa nyari di Google atau lihat di sheet 1 di sini. Sebenarnya misal kita mendirikan di atas tanah yang lunak gitu ya, atau soft clay, di sini tertulis ada 10.000 kg per meter persegi. Jadi di sini ditulis nih 10.000. Nah, nanti kalau sudah diisi, dia otomatis sudah membuat kesimpulan. Jadi kalau semisal ground bearing capacity-nya itu lebih besar daripada dead load-nya, maka dia akan save nantinya. Tapi kalau misal dia lebih kecil ya, tentunya ini dihubungkan dengan dimensinya ya. Jadi kan karena ini satunya adalah kilogram per meter persegi, jadi untuk rumusnya adalah 920 dibagi ini ya untuk landasan. Atau kalau misal ya ternyata nggak safe nih. Kalau misal nggak pakai papan, ya udah berarti kita harus masang papan. Sebagai contoh, yang awalnya teman-teman nggak pakai papan, kemudian diganti pakai papan yang ukuran 1 kali 1 meter. Kalau 1 kali 1 kan berarti 1 ya. Berarti ini kita isi 1, ya udah safe. Jadi sesimpel itu gitu loh. Kita cukup pasang papan 1 kali 1 meter, ternyata dia sudah safe, artinya dia sudah kuat. Jadi fungsi dari papan atau sole plate yang di bawah base plate ini itu adalah untuk menyebarkan beban. Ya kayak orang lah, kalau misal kakinya lebar kan lebih stabil. Tapi kalau misal teman-teman kakinya kecil atau mungkin berdiri hanya dengan 1 kaki, ya kita akan lebih gampang untuk terperosok seperti itu. Oke, mungkin itu mohon maaf agak sedikit molor 9 menit ya. Mudah-mudahan materi yang saya sampaikan memberikan manfaat buat teman-teman. Nanti untuk hal-hal yang lain silahkan bisa menghubungi kolega atau mungkin belajar HSE. Saya kembalikan ke Mbak Puju. Terima kasih. Iya, baik. Terima kasih Mas Reza. Ini kita berikan aplaus online dulu kali ya, Mas. Luar biasa nih topik yang sudah disampaikan itu, kalau kata orang ya daging semua nih gitu ya, bergizi semua informasinya. Dan dari tadi udah banyak banget nih partisipan yang nggak sabar mau nanya. Ini kita langsung aja kali ya Mas Reza ya. Kita mulai dari yang raise hand dulu kali ya Mas Arif, yang dari tadi angkat tangan kayaknya udah berat banget tangannya. Kira-kira bisa kita kasih akses Mas Arif yang tadi. Kita kasih akses nih buat Mas Pak Fahrul Rozi, silakan. Oke, silakan. Paling awal nih. Atau yang lainnya, Mas Ahmad Zainul Fahrid. Siapa yang duluan unmute? Silakan berbicara. Oke, silakan Pak. Kemudian Muhammad Ainul Yakin. Sepertinya langsung Saya sambil jawabin pertanyaan-pertanyaan di ini ya, Q&A ya. Boleh. Mohon maaf ininya ya. Mas Ahmad Zainul Farid, silakan di unmute. Nampaknya malu-malu nih. Silakan. Atau kita mau sambil nunggu ada yang unmute gitu ya. Kita bisa jawab dulu pertanyaannya yang di kolom komentar, tapi Mas Reza yang pilih ya. Nanti kalau aku yang pilih salah, Mas. Yang pilihin aja mana yang kira-kira ini. Oke. Boleh. Berarti aku boleh pilihin ya. Baik. Waduh, banyak banget nih pertanyaannya nih Mas Reza. Aku pilih salah satu ya. Nah, ini yang paling penting. Mas Reza, kalkulasinya boleh di-share ya. Itu yang paling penting. Boleh banget, free. Free ya. Jadi setelah ini kita akan share e-sertifikat bersamaan dengan kalkulasinya kali Mas Arif ya. Tapi nggak suruh subscribe dulu Mbak. Oh iya dong ya, sama follow Belajar HSE ya. Mengajar, Instagramnya Belajar HSE, kolega juga ya, gratis, tinggal klik ya. Jangan lupa isi absen juga setelah ini. Mungkin Mas Arif juga bisa sambil share absensinya ya Mas Arif ya. Mas Effendi Sitohang sudah unmute nih. Sudah, oke, silahkan Pak Effendi Sitohang jika ada yang ingin ditanyakan. Sambil nanti Mas Arif bisa share link absensi kita ya Mas. Ya. Oke, selamat pagi Mas Reza. Pagi. Silakan Pak. Enak banget nih lihat hitungannya tadi. Kebetulan kami di project itu kan nggak pernah pakai frame, makainya cube semua. Jadi ini begitu simpel saya liatin. Kalau di project itu engineerku sering pakai referensinya ke NASC.
Ribet banget. Satu scaffolding itu bisa dia kalkulasinya itu bisa sampai 3-4 lembar. Semua dihitung. Makanya aku lihat ini kok sangat simpel sekali. Aku agak bingung ini mana yang harus kupakai karena kebetulan kan si engineer ini dia pakai standarnya sorry di proyek kami itu kan bule. Dia mengaplikasikan BS, NASC. Aku lihat di sini kok begitu simpel, kok yang di kami pakai ruwet banget ya. Seperti lebarnya apa? Transom. Di sini untuk apa heavy duty itu berapa tadi? 1, berapa lebar transom? 8 sama 1,275. Iya. Terus kalau di kami itu dia makanya 1,2 lebarnya. Apalagi kalau yang kemarin kami pakai itu sampai 75 meter. Double standar internal dan eksternal. Nah, aku agak tadi bingung mau tanya langsung referensinya kemana? Kok bisa beda antara yang Mas terangkan dengan yang saya baca di scaffolding kalkulasi buatan engineerku? Ya. Itu aja. Terima kasih. Terima kasih Pak Fendi ya. Ya betul Pak, kalau kita bicara referensi sih sebenarnya banyak sekali ya. Ini yang saya pakai yang tadi perhitungan tadi adalah yang kalkulasi berdasarkan Perry Robertson. Sebenarnya yang saya selama ini memang saya juga belum belajar lebih dalam yang NASC tadi. Ini materi-materi tadi memang sifatnya yang saya dapatkan adalah sifat yang lebih praktis. Nah, ini salah satu standar yang bisa ditemukan, bahkan kalau perhitungan lebih jelimet lagi, mau lebih banyak lagi ada Pak. Ini kalau di AS 1576 itu malah pakainya kilonewton ya. Jadi tentunya ilmu yang harus dipelajari harus lebih dalam lagi. Saya sendiri pun masih terus belajar. Artinya gini Pak, memang selama dasarnya cukup kuat gitu ya untuk perhitungan, ya silahkan bisa digunakan. Saya sendiri pun tidak bicara bahwa yang perhitungan dari Perry Robertson itu sudah yang paling benar, enggak juga, karena saya merasa sebagai seorang praktisi pun kayaknya ada yang janggal nih. Contohnya gini, ketika Perry Robertson itu kan dia menggunakan load factor dari masing-masing, terutama yang material, kemudian dia beban dibagi 2. Artinya kan harusnya itu hanya untuk 1 B gitu ya. Sedangkan bagaimana kalau jumlah B-nya banyak nih, ada sampai 10 atau 20, masa beban yang ada di ujung itu juga menahan beban dari yang di ujung juga gitu. Itu merupakan salah satu yang saya terus belajar. Saya juga tanya-tanya juga nih ke teman-teman yang terutama yang trainer yang sudah ahli. Saran saya ya selama itu sudah ditetapkan oleh corporate, fine-fine aja sih Pak, digunakan dan asalkan itu sudah dengan acuan yang jelas. Atau misal ada salah satu juga yang Bapak bisa dapat dari ini ya, satu jurnal ini juga banyak dipakai sama praktisi orang-orang Indonesia nih. Itu salah satu jurnal yang dari Osman ya, dia dari University of Malaysia, Universitas Teknologi Malaysia. Dia juga menggunakan ada perhitungannya lagi itu Pak. Kalau di perhitungan Osman tuh pakai rumus ini. Ya ini example untuk loading calculation, dia langsung dia nggak ngelihat berapa jumlah B, berapa standar dan sebagainya, tapi dia udah ada acuan-acuannya, misal berapa tinggi berapa, kemudian secara span-nya ya untuk standar itu berapa, kemudian nanti itu untuk yang ledger, kemudian kalau yang transom berapa, jumlah lift berapa dan sebagainya. Nanti Bapak bisa gunakan juga nih formulasi seperti ini. Jadi intinya ya bagaimana kita menggunakan itu, saran saya tetap disesuaikan aja. Kalaupun memang engineer tidak punya perhitungan yang seperti itu, saya rasa yang mungkin harus dilakukan adalah mungkin Bapak coba pakai kalkulasi yang saya buat, kemudian dari engineer menghitung apakah ada perbedaan yang cukup signifikan gitu. Karena salah satu teman saya ya, Pak Agung namanya, dia juga trainer, dia juga kan dia juga dia ngambil S1, dia juga coba komparasi tuh antara Perry Robertson sama perhitungannya Osman tadi, ternyata hasilnya pun beda gitu. Jadi ya seperti itulah Pak, itulah bentuk dari
ya namanya scaffolding itu ya ilmu-ilmu seperti itu masih banyak perlu dikembangkan sih menurut saya. Mudah-mudahan Iya, menjawab ya betul Pak itu Fendi. Pak. Kebetulan itu kan engineer saya di project sebelumnya. Pas di project sekarang ini, ya project BUMN lah dibilang. Saya lihat simpelnya parah banget. Bahkan saya tanyain dulu, scaffolding itu dibangun dulu, baru dihitung kalkulasinya. Aku tanya dari mana jalannya ini, kok bisa bisa dibangun dulu baru dihitung. Nah, terus dia referensinya adalah 3D. Oh ya, Aku dari BIM mungkin ya. 3D kan 3D. Aku tanya, bos, nggak pernah loh 3D dijadikan referensi. Referensi itu isometrik yang aku tahu ya. Kebetulan aku bukan engineer, kalian yang engineer. Nggak bisa tebak-tebak buah mangga berapa live load-nya di atas itu. Ya muter-muter-muter, akhirnya pusing aku biarin aja lah itu, suka mulah aku bilang kan. Karena aku punya beberapa teman yang aku jadikan referensi, begitu aku tanya, ini gimana nih? Pada ketawa semua. Aduh, suruh masuk ruang kelas dulu lagi engineermu itu kan. Ya, aku susah ngomongnya, terpaksa aku ikutin aja apa yang ada. Yang penting dia agak sip walaupun agak sedikit melintir ya. Yang penting sudah ada perhitungannya, artinya ketika ada fail ya, namanya planning kan mungkin nggak selalu sama ya. Tapi yang jelas ketika planning itu sudah ditetapkan, tinggal kita lihat di lapangannya sesuai nggak sama planningnya itu sih Pak. Nggak sesuai masalahnya, cuman kita stop, dia cuek-cuek aja, itu yang memang agak susah sedikit. Yang dibilang, wah saya sudah hitung ini Pak, saya juga ngitung. Kamu sarjana teknik, saya sarjana teknik juga, cuman ya susah lah ngomong dengan yang lebih apa. Oke, Iya, makasih baik. Pak. Terima Nanti biar kasih nambah Pak ini ya, saya Effendi biar belajar untuk juga yang lain. pertanyaannya. Ya, makasih juga Mas Reza atas responnya untuk pertanyaan Pak Effendi. Mungkin memang dari jawabannya perlu mengikuti event-event belajar HSE ya Pak, biar makin tahu informasi yang benar seperti apa ya Mas Reza. Oke, ini masih ada yang raise hand juga. Silahkan kita bisa berikan akses untuk Pak Ahmad Zainul Farid, Pak HFND mungkin udah bisa ini ya lower hand ya karena tadi udah di open mic-nya. Silakan Pak Ahmad Zainul Farid atau Pak Hairul Muluk. Minta izin boleh saya dulu. Oke, boleh. Oke, terima kasih atas kesempatan diberikan. Selamat siang ya, jam sekarang jam berapa? Jam 11. Selamat siang. Ya. Oke, perhitungan yang barusan itu kan kita bicaranya untuk yang tubular ya, yang tube and clamp. Tapi kondisi di lapangan membuktikan bahwa yang frame itu jauh lebih murah. Jadi oleh para pimpinan-pimpinan ya lebih dipilihnya itu. Poinnya adalah begini. Untuk perhitungan yang barusan, apakah kita bisa mempergunakan yang frame? Atau apakah ada perhitungan khusus untuk yang frame? Karena kan terkait sama panjang, lebarnya, dan lain kan sudah fix ya kalau yang frame itu kan. Artinya begini, kalau Bapak punya yang tube perhitungannya, lalu punya yang frame perhitungannya, nanti dari angka-angka tersebut kita bisa kalkulasikan sampai masuk ke harga, jadi masuk ke top manajemennya jelas. Pak, ini harganya sekian, nggak beda jauh, cuma beda 200 juta, kan? Cuma beda segitu, tapi save-nya lebih tinggi dan lain-lain seperti itu. Jadi saya pikir ini harus lebih komprehensif lagi bahwa dari sisi teknis betul, tapi pada akhirnya kan kita berada di tangan para top manajemen yang juga memutuskan dari sudut pandang rupiahnya. Kita harus memberikan masukan-masukan sehingga kita punya perbandingan yang bisa mereka ngerti karena satuannya pakai rupiah begitu. Mohon dibantu. Terima kasih. Terima kasih Pak Hairul. Silahkan Mas Reza kalau ingin di komen. Oke. Satu hal dulu sebelum saya jelaskan kenapa secara perhitungan ya, memang kalau di pekerjaan borongan scaffolding itu yang dihitung adalah luasan per meter persegi Pak, meter kubik. Jadi misal Bapak mau masang scaffolding panjang 10 meter, lebarnya 2 meter, tingginya 10 meter gitu ya, berarti kan 10 kali 10 100, 100 kali 2 200 gitu ya. Nanti dikalikan dengan harga satuannya tuh. Frame tuh seingat saya cuma 30.000, kalau material BS itu bisa di 80.000. Ini yang informasi yang saya dapat, bahkan antara 80 ada juga yang sampai 100.000 atau bahkan ada yang 150.000. Nah, tapi beda lagi nanti hitungannya kalau misal pekerjaannya itu hanging Pak. Jadi
kalau hanging itu meskipun dia kecil, tapi ngitungnya dari bawah gitu. Makanya hanging itu bisa jadi biaya harganya cukup bisa dibilang mahal sekali. Gitu ya. Nah, kalau untuk secara perhitungan coba saya share screen ya. Silahkan. Jadi kalau untuk frame betul tadi bahwa sebenarnya kalau dibilang hemat enggak juga ya, karena tentunya kita harus menyediakan material-material yang lain seperti klem, kemudian harus pakai pipa juga dan sebagainya. Nah, ini ada satu perhitungan untuk frame ya. Saya izin share screen. Jadi untuk frame itu karena dia sudah terfabrikasi, sebenarnya menentukan span untuk B-nya itu gampang, Pak. Karena tinggal material yang digunakan apa. Jadi kalau misal pakai mainframe 170 sama 190 sih tidak pengaruh ya, karena dia hanya mempengaruhi ketinggian jumlah liftnya berapa. Kalau dari tabel ini Bapak bisa lihat bahwa acuannya adalah dari SKB, Pak. Memang kalau frame itu menggunakan perhitungannya adalah dari SKB. Jadi kalau untuk yang SKB tadi kan yang surat keputusan bersama kan ada Hividati, ada Laidati. Hividati tadi sekitar 3, kalau per B-nya ya, dihitung per B bukan per meter persegi itu sekitar 250. Kalau yang Laidati itu 107 kg per B. Nah, acuannya ketika kita menggunakan 250 per B itu harus menggunakan cross brace itu yang panjangnya adalah di 1,1. Ini kan dari kelihatan ya, dari tinggi, panjang, kemudian diketahuilah B-nya. Jadi kalau misal pengen mendapatkan kapasitas 250 per bay, ini saya kasih langsung hitungannya kalau bahwa misal mau ngitung manual pun silakan. Jadi di sini Hividati itu 250, itu harus menggunakan yang cross brace 1,1. Tapi kalau cross brace-nya di 1,4 atau 1,8, maka dia hanya bisa 107 kg per B. Nah, mungkin kalau misal mau komprehensif gitu kan tadi sempat nanya gimana Pak kalau kita mau melakukan perhitungan, frame itu memang harus kita lihat seperti ini. Contoh ya, ketika penggunaan frame, salah satu kelemahannya kan pada bagian base lift-nya nih Pak. Jadi base lift-nya kalau misal kita melihat tanpa ada tambahan pipa seperti ini, dia nggak ada gitu. Kemudian ketika di sini ada beban, yang terjadi apa? Bagian bawahnya nanti dia akan bengkok nih, ya bengkok entah itu ke antar span atau mungkin ke dalam. Sehingga harus ditambahkan pipa-pipa ledger seperti ini. Kemudian satu hal juga nih, kalau untuk teman-teman pahami ya bahwa kalau yang kita sering lihat sebagai sebuah lantai kerja yang catwalk itu sebenarnya itu bukan lantai kerja ya, tetapi dia adalah horizontal ledger frame atau penggantinya dari ledger. Karena kalau di dalam satu mainframe ini kan udah ada transomnya, Pak ya. Ini kan ada standar kanan kiri, kemudian ada transom, dia menjadi satu menjadi sebuah mainframe. Yang nggak ada tuh apa? Yang nggak ada tuh ini Pak, ledgernya. Jadi sebenarnya horizontal ledger frame ini adalah penggantinya dari ledger. Kalau di luar negeri itu horizontal ledger frame itu bentuknya kayak gini, nggak ada tengah-tengahnya. Kalau di Indonesia nggak tahu kenapa kebanyakan bentuknya seperti ini sehingga menimbulkan fitnah nih. Ya jadi rancu. Ini lantai kerja apa bukan? Tapi kalau dibilang lantai kerja, dia tidak memenuhi syarat nih Pak. Kalau di SKB itu syarat celahnya adalah 2 cm. Kalau di standar yang lain, contoh kayak di AS 1576 tadi, syaratnya adalah atau di British yaitu 1 cm. Jadi ini udah lebih dari 1 cm, ini udah berapa nih? 5 cm, 10 cm ada ya mungkin ya. Seperti itu. Jadi ya monggo nanti mungkin kalau misal mau melakukan perhitungan lebih banyak, sejujurnya sih memang untuk material-material tambahannya akan makan waktu makan biaya yang lebih besar karena pipanya nggak sedikit, kemudian klem-klemnya juga nggak sedikit. Ini saya kasih contoh foto ini yang mungkin bisa dibilang bisa menjadi salah satu referensi ya. Tapi meskipun saya belum bilang bahwa ini udah paling bagus, tapi setidaknya udah agak lumayan. Ini salah satu proyek yang dipakai di LRT dulu waktu saya
di sini kan ini ada stopper nih, kemudian harus ada bracing tambahan lagi gitu ya. Ini juga ada stopper di belakang, kemudian pipa untuk angkurnya, untuk pengikatnya dan sebagainya. Terus pada sisi atas ya railing juga pada akhirnya harus nambahin pipa lagi, top rail, mid rail, meskipun di sini sudah pakai yang mainframe seperti itu, Pak. Gitu Pak ya, mungkin mudah-mudahan menjawab pertanyaan dari Bapak tadi. Ya, artinya kan kita harus bisa membantu top manajemen untuk memberikan masukan bahwa yang frame itu tidaklah lebih murah. Ya, gitu. Tapi mungkin harus based on data ya, karena ya itu makanya. Pimpinan tuh, ya memang orang ketiga sih lebih baik sebagai advisor sih ya, untuk hal-hal yang semacam ini. Oke, baik. Terima kasih ya. Terima kasih. Thank you. Pak Herul untuk pertanyaannya. Terus mungkin nih pertanyaannya luar biasa banyak sih Mas Reza di kolom Q&A gitu ya. Tapi kita nggak bisa jawab semua nih. Kita pilih satu lagi kali ya Mas Reza. Pilih satu lagi. Sebelum nanti kirim ke email gitu ya. Oke, ini pertanyaannya super banyak. Coba aku bacain salah satu kali ya. Wait a minute. Pada ini tadi ada pertanyaan bagus. Ini dari Mas Aldo. Izin bertanya Mas Reza. Oke. Untuk penggunaan scaffolding mainframe itu maksimal tingginya berapa banyak frame ya dengan kasus scaffolding dipakai untuk tangga darurat. Nah, coba Mas Reza. Menarik nih pertanyaannya. Ketinggian bawah maksimum? Iya. Oke. Ya, sebenarnya mau untuk tangga darurat ataupun untuk akses kerja sebenarnya perhitungannya sama aja ya. Ketinggian maksimum, ini frame ya tadi ya yang tanya ya? Iya. Frame itu sebenarnya kalau ngomong maksimumnya ya itu adalah di 45 meter. Ini acuan yang dari JICA. JICA itu Japanese Industrial, saya lupa apanya ya, pokoknya dia yang dari Jepang. Tapi kalau untuk OSHA dan dari ASTM atau ANSI, yaitu di OSHA 1926.451, itu dia 30 meter. Tapi ya ini saya mohon maaf, kalau bicara aktual di lapangan, dengan tanda kutip gitu, harus sesuai dengan pemasangannya pun harus sesuai dengan standarnya itu tadi. Kalau misal masang frame-nya cuma modal mainframe sama cross brace ya 10 meter aja udah bahaya tuh sebenarnya gitu kan. Jadi perhitungannya sama, mau untuk akses, mau untuk tangga darurat, ya tetap harus dipasang oleh orang yang kompeten, tetap harus disupervisi juga oleh supervisor ketiga perancang tadi, dan itu tentu harus pemasangannya harus sesuai dengan ininya. Kode of practice-nya ya untuk pemasangannya seperti itu. Iya, makasih Mas Reza untuk respon yang sudah diberikan. Nah, ini kita udah sampai di penghujung waktu ya. Sebenarnya pengen nambah-nambah lagi sih Mas Reza. Cuman mungkin rekan-rekan yang sudah menginvestasikan waktunya dari tadi ya, bahkan sebelum jam 10 sampai saat ini gitu ya, udah sangat antusias dan bersabar mendengarkan pemaparan. Gitu. Kali-kali ada pertanyaan mungkin nanti bisa disampaikan langsung ke Mas Reza, bisa ya Mas Reza? Atau kalau mau tanya di Instagram saya juga bisa. Iya betul. Nah jadi teman-teman bisa kontak aja di Reza Mengajar, baik itu di YouTube-nya maupun di Instagram-nya. Terus jangan lupa kita akan selalu adain event-event HSE menarik lainnya yang pastinya akan menambah lagi ilmu-ilmu HSE teman-teman semuanya. Dan jangan lupa follow terus Belajar HSE, di sana akan banyak bertemu dengan saya tentunya. Kita sama-sama belajar terkait HSE ya, nanti ada topik-topik menarik lainnya juga gitu. Dan dari saya pribadi gitu ya sebagai founder Belajar HSE, terima kasih buat Mas Reza atas waktu yang sudah disampaikan. Kan ilmunya yang sangat mahal itu di-share secara gratis untuk kita semua gitu. Kita appreciate luar biasa sekali. Semoga ilmunya tambah terus supaya nanti bisa share terus ke kita gitu ya. Dan
saya pamit juga gitu ya dari Belajar HSE. Kita ketemu di event selanjutnya dan saya serahkan pengumuman menarik lainnya untuk Mas Arief sampaikan. Silakan Mas Arief. Oke, terima kasih Mbak Gustina, terima kasih Mas Reza atas pemaparan materi yang luar biasa dan aplikatif. Dan nanti perhitungannya bakal di-share di email ya berarti ya Mas Reza ya dan Mbak Gustina ya. Nanti Betul. Buat teman-teman yang nanya dibagikan apa enggak nih untuk perhitungannya, jangan khawatir nanti dibagikan. Dan kita akan bagikan juga sertifikat. Jangan lupa untuk isi absensi. Nah, teman-teman, kalau misalkan nanti mau informasi atau pelatihan lebih lanjut nih, pengen tahu tentang dasar-dasar ataupun lebih lanjut tentang perancah ya, teman-teman bisa juga untuk, saya mau menawarkan nih, bisa juga untuk ikutan pelatihan lebih mendalam. Ini selama 5 hari ya. Dari yang tadi Pak Reza atau Mas Reza sampaikan, nah ini kita akan sama-sama belajar lebih dalam lagi di Januari 2022, tanggal 24 sampai tanggal 29. Nah, ini masih ada harga early bird teman-teman. Batas akhirnya masih lama, masih sampai tanggal 14 Januari 2022. Jadi teman-teman dari harga 6,5 juta mendapatkan hanya 3 jutaan aja. Wah, luar biasa ya teman-teman. Silahkan bisa di screenshot atau bisa segera hubungi aja di Instagram kita, di Kolega ataupun di Media Tama. Silakan teman-teman bisa langsung segera belajar bersama. Itu dia tadi informasi buat teman-teman semuanya. Pastikan teman-teman sudah memfollow Instagramnya @belajarhse dan juga subscribe channelnya Reza Mengajar. Nantikan event-event selanjutnya buat teman-teman semuanya. Terima kasih Mas Reza, terima kasih Mbak Agustina. Terima kasih Mas Ari. Sebelum kita closing, mungkin ada closing statement nggak nih dari Mas Reza Hussein? Udah ya? Oke. Mungkin closing dari saya. Apa ya? Scaffolding tadi kita bicara pemasangan scaffolding dan terutama peralatan konstruksi lainnya ya, merupakan hal yang perlu kita waspadai ya, karena memang celakaan untuk di scaffolding maupun peralatan lain juga cukup tinggi. Dan ingat, ada 4 hal yang harus dipenuhi ketika kita mau memastikan aspek keselamatan dari perancah. 1 yaitu rules, yang kedua personal atau competence, yang ketiga adalah material, yang keempat ini adalah installation. Jadi kita nggak bisa langsung bicara masalah instalasi, kita harus mulai dari hulunya dulu. Adakah rules di tempat kita, SOP-nya, WI-nya gitu ya. Yang kedua, apakah orang-orang ini sudah berkompeten, jadi pastikan bahwa pemasangnya juga cukup tahu secara teknis. Yang ketiga adalah harus melakukan seleksi ya pada saat kita melakukan pemilihan material atau pada saat purchasing, perlu dipastikan harus ada yang namanya MIL certificate ya. Sama yang keempat baru kita bicara konfigurasi seperti yang tadi saya sudah sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat, dan ingat satu hal, kalau saya setiap kali webinar saya selalu menyampaikan ilmu itu harus dibagikan. Karena ilmu yang bermanfaat adalah ilmu yang kita amalkan ke orang lain, dan ketika kita mengajarkan ke orang lain itu secara tidak langsung juga mengajarkan diri kita sendiri untuk bisa belajar lebih banyak. Terima kasih. Mohon maaf kalau misal ada salah-salah kata. Ya kesalahan semuanya adalah milik saya, semuanya hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Saya selalu pokoknya buat teman-teman semua jangan berhenti untuk belajar, dan pokoknya amalkan itu terus di tempat kerja. Terima kasih. Terima kasih Mas Reza. Ya. Kita ucapkan terima kasih juga nih Mas Arief buat seluruh peserta yang udah hadir ya, udah ratusan, ini banyaknya luar biasa. Dan standby sampai sekarang di atas 100. Iya, sampai di akhir acara luar biasa. Kita appreciate banget, tepuk tangan dulu. Makasih semuanya. Oke, terima kasih teman-teman semuanya. Saya akhiri, burung merpati, burung cendrawasih, bulunya indah berwarna-warni. Dari hati kami ucapkan terima kasih dan sampai kita berjumpa kembali. Saya Arief Purwadana dan founder kita Belajar HSE dan Gustina. Dan pembicara kita Muhammad Reza Hussein. Sampai berjumpa di next video selanjutnya di Belajar HSE dan Reza Mengajar bersama kolega Media Tama. Terima kasih teman-teman. Terima kasih. Terima kasih semuanya. Terima kasih. Ditunggu di Belajar HSE. Kita stop record kali ya Mas ya. Oke.